Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andriani. Saya dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup humas. Humas atau hubungan masyarakat merupakan suatu usaha yang bertujuan guna membangun dan juga untuk mempertahankan citra, reputasi, serta komunikasi yang baik, dan juga bermanfaat antara perusahaan atau organisasi dengan khalayak umum atau masyarakat. Adapun menurut pendapat dari Effendi, humas dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Satu, humas sebagai teknik komunikasi. Humas sebagai teknik komunikasi yaitu jika kegiatan humas dilakukan sendiri oleh pemimpin dari organisasi tersebut. Dua, humas sebagai metode komunikasi. Humas sebagai metode komunikasi dimaksudkan jika humas dilakukan secara berlembaga atau public relation of being, di mana wahana humas ditekankan pada beberapa hal seperti biro, bagian, seksi, urusan bidang, dan sebagainya. Sejak kapan sih istilah public relation itu dikenal? Nah, jadi public relation itu mulai dikenal pada tahun 1906. Hal tersebut dibuktikan oleh E.V. Leadbetter Lee yang mampu menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat pada tahun 1906 dengan sukses. Sehingga dengan berbagai usahanya kemudian E.V. Leadbetter Lee diangkat menjadi Bapak Humas Dunia atau The Father of Public Relations. Lalu bagaimana sih gambaran kronologis humas di dunia? Nah, pada tahun 1865 sampai 1900 itu pabrik masih dianggap tidak mengerti apa-apa. Terus pada tahun 1900 sampai 1918 pabrik diberi informasi dan juga dilayanin. Lalu 1918 itu sampai 1945 pabrik diberi pendidikan dan dihargai. Terus pada tahun 1925 di New York, humas mulai mendapat pengakuan sehingga terdapat pendidikan humas yang bersifat resmi. 1928 di negara Belanda, humas memasuki pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib. Selain itu, diadakan kursus-kursus yang memiliki mutu baik. Lalu, pada tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui tentang pentingnya humas. Terus, pada tahun 1968, aktivitas humas di Belanda mulai berkembang pesat. Humas diarahkan menuju arah ilmiah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang rutin dan berkelanjutan. Di Amerika, perkembangan humas lebih bersifat bisnis. Lalu, pada tahun 1968 sampai 1979, humas mulai dikembangkan secara interdisipliner. Terus pada tahun 1979 sampai 1990 memasuki era globalisasi profesional, humas makin banyak dibutuhkan. 1990 sampai sekarang, masa ini ditandai dengan satu, terjadinya berbagai perubahan seperti mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional maupun internasional. 2. Membangun kerjasama secara lokal, nasional, maupun internasional. 3. Saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan iptek sesuai dengan kebutuhan era globalisasi atau informasi. Nah, jadi di sini ada 3 karakteristik dari humas. Yang pertama itu adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Terus yang kedua memiliki sifat yang terencana. Yang ketiga sasaran utama itu publik. Terus gimana sih konsep dalam humas itu?
Nah, dalam humas itu terdapat suatu konsep yang menyangkut tentang latar belakang dari konsep, tujuan, tugas, fungsi, aspek-aspek, manfaat, serta peran dari humas. Apa sih latar belakangnya dari konsep humas ini? Nah, jadi terdapat dua konsep besar yang menjadi latar belakang dari berkembangnya humas. Jadi yaitu ada satu konsep tradisional. Konsep tradisional dari humas antara lain konsep tradisional tertutup, konsep tradisional terbatas, dan konsep tradisional eksternal. Terus yang kedua, konsep modern. Konsep modern dalam humas ini antara lain konsep modern terbuka, tersebar luas, serta konsep modern internal dan eksternal. Tujuan dari humas ini yaitu sebagai terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek kognisi, menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek efektif, serta memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotorik. Apa saja sih tugas dan fungsi dari humas ini? Nah, tugas dari humas itu yang pertama, meningkatkan partisipasi, dukungan, dan juga bantuan yang dilakukan secara konkret yang berasal dari masyarakat, baik berupa sarana maupun dana yang bertujuan demi kelancaran dan tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Dua, menimbulkan dan juga membangkitkan rasa tanggung jawab yang besar pada masyarakat terhadap kelangsungan dari program yang berasal dari organisasi tersebut. Tiga, mengikut sertakan masyarakat dalam rangka memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan dan menegakkan citra yang mampu menguntungkan organisasi terhadap para stakeholder-nya dengan sasaran yang terkait, yaitu publik, eksternal, dan internal. Yang kelima, membuka kesempatan yang luas terhadap para pemakai produk dan juga berbagai pihak-pihak yang terkait untuk partisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi tersebut. Terus fungsinya itu dapat menilai dan menentukan pendapat umum yang memiliki kaitan dengan perusahaan atau organisasinya. Kedua, menumbuh kembangkan hubungan baik yang terjadi. Ketiga, memberi saran pada pemimpin mengenai cara-cara dalam mengendalikan berbagai pendapat umum. Keempat, menggunakan komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat umum. Kelima, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik yang bertujuan untuk menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, peran humas itu ada 4. Yang pertama, expert cyber communication. Yang kedua, problem solving process facilitator. Terus yang ketiga, communication facilitator. Terus yang keempat itu technician communication. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.